Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Qurtubi dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin S1 2023 Universitas Negeri Makassar. Saya akan membacakan materi saya tentang tahap perkembangan perangkat lunak. Materi pertama, Web Development. Front-end pengembangan, menciptakan tampilan dan antarmuka website yang menarik dan interaktif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Back-end pengembangan, membangun logika dan fungsional website dengan bahasa pemrograman seperti PHP, Ruby, atau Python. Pengembangan penuh stack, menguasai baik front-end maupun back-end untuk mengembangkan website komprehensif dan terintegrasi. DevOps, mengautomasi proses build, testing, dan deployment untuk meningkatkan efisiensi keandalan website. Materi kedua, PHP. 1. PHP adalah bahasa pemrograman server side yang populer digunakan dalam pengembangan web. 2. Dengan PHP, pengembang dapat membuat aplikasi web dinamis, mengelola database, dan memproses input form dengan mudah. 3. Fitur-fitur yang tersedia dalam PHP membuatnya menjadi pilihan yang kuat bagi pengembang web yang membangun aplikasi web yang interaktif dan fungsional. Materi ketiga, Laravel. Laravel nomor 1, pengembangan yang cepat. Laravel memungkinkan pengembangan web yang cepat dengan fitur-fitur modern dan efisien. 2. Pemrograman OOP. Laravel menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek OOP. Untuk OOP memudahkan pengembangan dan pemeliharaan kode. 3. Konfigurasi yang mudah. Laravel menawarkan konfigurasi yang sederhana dan intuitif, memudahkan pengembang untuk memulai dan mengembangkan aplikasi. Materi selanjutnya, Composer. Pengelolaan dependensi. Composer adalah manajer paket dan dependensi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi PHP. Ia memungkinkan dengan mudah mengelola dan memperbarui pustaka library yang dibutuhkan oleh proyek Anda. Instalasi mudah. Composer dapat diinstal dengan cepat dan mudah pada sistem operasi Windows, Mac OS, atau Linux. Hanya dengan satu baris perintah Anda dapat memulai menggunakannya untuk proyek PHP Anda. Keragaman paket. Komunitas PHP yang aktif telah menyediakan ribuan paket Composer yang dapat Anda integrasikan ke dalam proyek Anda, mulai dari kerangka kerja web hingga perpustakaan utilitas. Otomatisasi pembaruan. Composer dapat secara otomatis mengecek dan memperbarui paket Anda ke versi terbaru, memastikan keamanan dan fungsional aplikasi Anda. Materi selanjutnya, UUID. UUID Universally
Unique ID-Finder adalah identifikator unik yang terdiri dari 32 karakter alfanumerik. UUID digunakan untuk mengidentifikasi objek, entitas, atau item data secara unik. 2. Kegunaan UUID. UUID sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memberi ID unik pada entitas seperti database, file, atau komponen sistem. Sifat UUID. UUID bersifat unik secara global dan tidak memerlukan sentralisasi atau koordinasi untuk menghasilkan ID yang unik. Hal ini membuat UUID cocok untuk digunakan dalam aplikasi terdistribusi. Contoh penggunaan. UUID banyak digunakan dalam sistem manajemen konten aplikasi, cloud, dan platform pengembangan perangkat lunak modern sebagai identitas unik. Materi selanjutnya. MySQL. Basis data MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional open source yang banyak digunakan untuk membangun aplikasi dan web dan mobile. Bahasa query. MySQL menggunakan bahasa SQL Structured Query Language untuk melakukan operasi seperti create, select, insert, update, dan delete pada data. Server MySQL. MySQL berjalan sebagai server yang dapat melayani banyak aplikasi dan pengguna-pengguna secara bersamaan, menjamin dan keandalan penyimpanan data. Materi selanjutnya. HTML dan CSS. HTML Hypertext Markup Language dan CSS Cascading Style Sheets adalah dua bahasa markup yang fundamental dalam pengembangan web. HTML digunakan untuk menyusun struktur dan konten halaman web, sementara CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya visual dari elemen-elemen HTML. Dengan kombinasi HTML dan CSS, para pengembang web dapat menciptakan halaman web yang menarik, responsif, dan mudah diakses. Halaman HTML menyediakan kerangka dasar, sementara CSS memungkinkan penambahan gaya visual yang dapat disesuaikan dengan berbagai perangkat dan preferensi pengguna. Selanjutnya adalah Bootstrap. Bootstrap adalah kerangka kerja CSS yang sering digunakan untuk membangun antarmuka web yang responsif dan menarik. Dirilis pada tahun 2011, Bootstrap menyediakan komponen-komponen UI siap pakai seperti tombol, menu, formulir, dan lain-lainnya. Bootstrap memiliki 2,5 juta pengguna di seluruh dunia saat ini, menjadikannya salah satu kerangka kerja CSS paling populer. Bootstrap menawarkan lebih dari 200 komponen UI yang dapat diintegrasikan ke dalam proyek web Anda. Bootstrap mengalami 18 perilisan sejak pertama kali dikenalkan dan terus berkembang untuk memperbaiki fitur-fiturnya. Bootstrap menawarkan fitur responsif, mengizinkan halaman web Anda menyesuaikan tata letak dan tampilan sesuai dengan ukuran layar pengguna. Ini memastikan pengalaman pengguna yang optimal di berbagai perangkat. Selain itu, Bootstrap juga menyediakan utilitas CSS dan JavaScript yang memudahkan penulisan kode dan mempersingkat waktu pengembangan. Ini membuat Bootstrap menjadi pilihan populer bagi pengembang web di seluruh dunia. Selanjutnya, terakhir, JavaScript.
JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membangun website dan aplikasi web. Bahasa ini memungkinkan interaksi yang dinamis antara pengguna dan tampilan web, seperti pop-up, validasi form, dan efek animasi. JavaScript dijalankan di sisi klien atau browser maupun di sisi server, Node.js. Dengan kemampuannya yang luas, JavaScript menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer saat ini dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi web. Sekian terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.